Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas desain dan analisis algoritma dengan judul materinya yaitu algoritma batch tracking. Jadi langsung saja saya Fildayanti dengan NPM 073521 11013 selaku pemateri pertama, kemudian Reza Abdurrahman Hanafi dengan NPM 073521 11144 selaku pemateri kedua, kemudian ada Yulianti Kailul dengan NPM 073521 11015 selaku pemateri ketiga, dan ada Nur Aziza Abjan dengan NPM 073521 11042 selaku pemateri keempat. Kemudian ada Windy Ramdania dengan NPM 073521 11062 selaku pemateri ke-5. Kemudian Wahyu Jihad Umar Ternate dengan NPM 073521 11095 selaku pemateri ke-6. Kemudian untuk pemateri terakhir yaitu ada Akbar Alif Ramdan Abbas Haji Tompo dengan NPM 073521 11151 selaku pemateri terakhir. Kemudian langsung saja ke pemateri pertama yaitu definisi algoritma batch tracking. Jadi, algoritma batch tracking adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan rekursif untuk mencari solusi secara sistematis dengan menguji semua kemungkinan. Prinsip dasar dari algoritma batch tracking adalah mencoba setiap kemungkinan solusi secara bertahap, dan jika suatu titik ditemukan bahwa kemungkinan solusi tersebut tidak memungkinkan mencapai solusi akhir, maka algoritma akan backtrack atau mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba kemungkinan dengan solusi berikutnya. Jadi algoritma batch tracking merupakan salah satu metode dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dengan mencoba semua kemungkinan langkah-langkahnya secara sistematis. Pada dasarnya, algoritma batch tracking ini mengikuti pendekatan coba dan ulangi atau trial and error untuk mencari solusi dengan melakukan pencarian rekursif dan kembali ke tahap sebelumnya jika solusi yang sedang diuji ini tidak memenuhi kriteria yang kita tentukan. Jadi, sejarah algoritma batch tracking ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan ilmu komputer dan pemrograman. Ilmu komputer dan pemrograman pada metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an oleh seorang ilmuwan matematikawan bernama D.E. Knath. Kemudian, algoritma batch tracking menjadi salah satu teknik yang sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak pemecahan masalah komputasional. Jadi salah satu contoh awal yang terkenal dari penggunaan algoritma batch tracking adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan 8 ratu atau 8 Wins problem. Jadi masalah ini melibatkan penempatan 8 ratu pada papan catur 8 kali 8. Sedemikian rupa sehingga tidak ada 2 ratu yang saling menyeberang atau berada dalam baris, kolom, atau diagonal yang sama. Jadi algoritma batch tracking dapat digunakan untuk mencari solusi yang memenuhi kriteria ini dengan mencoba semua kemungkinan penempatan ratu secara sistematis. Sejarah perkembangan awalnya, algoritma batch tracking telah diterapkan dalam berbagai macam masalah yang melibatkan pemecahan kombinatorial seperti penyelesaian teka-teki Sudoku atau penempatan jadwal, penghasilan subset, dan sebagainya. Kelebihan algoritma batch tracking terletak pada kemampuannya untuk mengeksplor ruang solusi secara efisien, dan kemungkinan pencarian solusi ini optimal dalam beberapa kasus. Dan seiring berkembangnya
ilmu komputer dalam pemrograman, algoritma backtracking terus diperbaiki dan dioptimalkan. Para peneliti dan pengembang perangkat lunak terus mengembangkan teknik dan strategi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja algoritma backtracking dalam penyelesaian berbagai masalah kompleks. Dengan demikian, algoritma backtracking ini memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu komputer. Metode ini tetap menjadi salah satu alat yang penting dalam pemrograman dan pemecahan masalah komputasional hingga saat ini. Baik, mungkin itu saja materi dari saya selaku pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Riza Abdurrahman Hanafi dengan nomor pokok mahasiswa 073521111144. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pemateri pertama karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian saya di dalam tugas besar ataupun tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Nah, di sini kami dari kelompok 6 mendapat tugas yaitu algoritma backtracking. Nah, jadi di sini saya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma backtracking. Nah, jadi di sini saya langsung saja masuk ke pembahasan saya. Ya, berhubung penjelasan saya adalah tentang langkah-langkah algoritma backtracking, jadi saya langsung ke slide yang langkah-langkah algoritma backtracking. Ya, di sini. Nah, jadi kita langsung saja langkah-langkah algoritma backtracking. Nah, langkah-langkahnya itu ada 6 langkah ataupun 6 tahap. Nah, di mana yang pertama itu ada mendefinisikan masalah, yang kedua membuat fungsi rekursif, yang ketiga itu menguji kondisi terminasi, kemudian yang keempat menguji kemungkinan solusi, yang kelima ada memeriksa keabsahan solusi, dan yang keenam dan yang terakhir itu adalah backtrack dan ulangi. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tiap-tiap langkah dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Nah, jadi yang pertama ada mendefinisikan masalah. Nah, langkah pertama dalam algoritma backtracking adalah mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan. Nah, ini adalah langkah yang paling pertama ketika kita ingin memecahkan suatu masalah. Nah, masalah tersebut harus dapat kita pahami dengan jelas dan terstruktur. Nah, kemudian tujuan dari backtracking adalah untuk mencari solusi dari masalah ini atau masalah yang akan dipecahkan di menggunakan algoritma backtracking ini. Nah, kemudian yang kedua ada membuat fungsi rekursif. Nah, selanjutnya kita perlu membuat fungsi rekursif yang akan kita gunakan dalam algoritma backtracking. Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri secara berulang kali untuk mencoba semua kemungkinan solusi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menguji kondisi terminasi. Nah, pada setiap iterasi rekursif, algoritma backtracking perlu menguji kondisi terminasinya. Nah, apa itu kondisi terminasi? Kondisi terminasi itu adalah kondisi khusus yang menandakan bahwa solusi telah ditemukan ataupun tidak mungkin ditemukan. Nah, jadi si kondisi terminasi ini dia yang menentukan kapan fungsi rekursif itu berhenti. Seperti itu sederhananya. Nah, misalkan jika semua variabel telah ditentukan nilainya dan solusi memenuhi semua kriteria yang diperlukan, maka kondisi kondisi terminasi akan terpenuhi dan dia akan memperhatikan si fungsi rekursif tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada menguji kemungkinan solusi. Nah, setelah kondisi terminasi diperiksa, algoritma backtracking akan menguji kemungkinan solusi. Nah, ini melibatkan pemeriksaan apakah solusi sementara yang sedang dikembangkan tadi oleh si fungsi rekursif dan terminasi, dia sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau belum. Seperti itu. Nah, jika solusi sementara tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,
maka algoritma akan mencoba kemungkinan dari solusi yang lain dengan mengubah variabel yang relevan. Nah, kemudian ada penjelasan di tahap kelima, yaitu memeriksa keabsahan solusi. Nah, setelah algoritma backtracking ini mencapai solusi potensial, langkah berikutnya adalah memeriksa keabsahan dari solusi tersebut, solusi yang telah kita temui tadi. Nah, ini melibatkan verifikasi bahwa solusi memenuhi semua kriteria yang diberikan. Jika solusi tidak valid, maka algoritma akan kembali ke langkah yang keempat, yaitu menguji kemungkinan solusi. Kemudian dia akan mencoba mencari solusi yang lain. Seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu yang keenam, ada backtracking dan ulangi. Nah, jika solusi yang dikembangkan tidak valid atau tidak ada solusi yang mungkin, maka algoritma akan melakukan backtracking. Ini berarti algoritma akan mundur ke langkah yang sebelumnya dan mencoba solusi alternatif yang lain. Nah, algoritma ini akan terus melakukan backtracking sampai solusi yang valid, yang sesuai dengan syarat-syarat dan nilai-nilai yang ditentukan telah ditemukan atau semua kemungkinan telah dijelajahi. Nah, pada langkah-langkah algoritma backtracking ini, langkah-langkah akan diulangi secara berulang kali lewat si fungsi rekursif tadi sampai solusi ditemukan atau semua kondisi ataupun semua kemungkinan telah diperiksa. Algoritma backtracking sendiri ini dia bergantung pada strategi rekursif, yaitu fungsi rekursif tadi, fungsi yang memanggil dirinya sendiri berulang kali hingga menemukan solusi atau nilai-nilai yang valid. Nah, di algoritma yang backtracking ini dia sangat bergantung pada strategi rekursif dan pengujian yang teliti terhadap kemungkinan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, seperti itu. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya terkait dengan langkah-langkah algoritma backtracking. Jadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk poin-poin yang berikut, saya akan berikan kesempatan untuk teman kelompok saya agar dia bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Gerul, NPM 0735211015. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3, saya akan menjelaskan kelebihan algoritma backtracking. Yang pertama, solusi algoritma backtracking memiliki kelebihan utama dalam mencari solusi optimal untuk masalah yang kompleks dengan mengeksplorasi semua kemungkinan solusi secara sistematis. Algoritma ini dapat menemukan solusi yang terbaik yang memenuhi kriteria yang dapat ditentukan. Ini memastikan bahwa hasil yang diberikan adalah solusi terbaik yang dapat dicapai. Yang kedua, kemampuan pencarian pada ruang solusi besar. Algoritma backtracking efektif dalam navigasi ruang solusi yang besar. Ketika ruang pencarian memiliki jumlah kemungkinan yang sangat besar, algoritma backtracking menggunakan pendekatan eksploratif untuk memeriksa setiap kemungkinan secara berurutan dengan pertimbangan pemotongan runding yang cerdas. Algoritma ini dapat mengurangi jumlah cabang yang harus dieksplorasi sehingga memungkinkan penyelesaian masalah dengan efisien bahkan pada ruang solusi yang luas. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Algoritma backtracking relatif mudah untuk diimplementasikan. Konsep utama
melibatkan pemecahan masalah secara regresif dan pemilihan pilihan yang mungkin mengimplementasi algoritma backtracking biasa terdiri dari fungsi regresif dan beberapa aturan atau kondisi berhenti. Oleh karena itu, algoritma ini dapat diimplementasikan dengan mudah dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, dapat diadaptasi. Algoritma backtracking dapat diadaptasi berbagai jenis masalah meskipun metode dasarnya tetap masalah aturan dan fitur dia yang mendasari masalah dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan modifikasi pada logika pemilihan pilihan dan pemotongan. Algoritma backtracking dapat diterapkan pada masalah yang berbeda-beda seperti kombinatorial, optimalisasi, atau permainan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali ke moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Abjan dengan NPM 073521111042. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan pada bagian materi saya, di mana di sini saya akan menjelaskan pada bagian kekurangan algoritma backtracking. Jadi bisa dilihat pada kekurangan algoritma backtracking sini terdapat beberapa kekurangannya, yaitu ada kecepatan eksekusi, kemungkinan tidak adanya solusi, memori yang akan digunakan, kemudian sulit dioptimalisasikan. Baik, langsung saja saya akan jelaskan pada bagian kecepatan eksekusi. Pada kecepatan eksekusi ini, algoritma backtracking memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama jika ruang pencariannya sangat besar. Pada beberapa kasus, waktu eksekusi algoritma ini bisa menjadi tidak efisien. Kemudian selanjutnya di sini yaitu kemungkinan tidak ada solusi. Untuk kemungkinan tidak ada solusinya di sini karena terkadang algoritma backtracking bisa memerlukan waktu yang lama untuk menemukan solusi atau bahkan tidak menemukan solusi sama sekali jika tidak ada solusi yang memenuhi syarat. Kemudian di sini selanjutnya itu memori yang digunakan. Untuk memori yang digunakan pada algoritma backtracking sendiri bisa terbilang sangat besar atau sangat besar, karena algoritma backtracking ini dapat menggunakan memori yang sangat besar karena harus menyimpan jejak setiap langkah yang diambil dalam pencarian solusi. Kemudian selanjutnya di sini yaitu sulit dioptimalisasikan, di mana untuk sulit dioptimalisasikan ini dalam beberapa kasus sulit untuk mengoptimalkan algoritma backtracking agar lebih efisien, terutama jika ruang pencarian yang harus diperiksa sangat besar atau jika banyak syarat yang rumit dalam mengevaluasi setiap langkah. Dalam memilih algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, penting untuk mempertimbangkan karakteristik khusus dari permasalahan tersebut dan memilih algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kemudian ada juga tidak efisien untuk masalah tertentu dan juga kesulitan dalam mengidentifikasi langkah balik backtrack. Dalam tidak efisien untuk masalah tertentu ini, maksudnya meskipun algoritma backtracking efektif dalam menyelesaikan beberapa masalah, ada beberapa masalah yang tidak cocok dengan pendekatan backtracking. Misalnya jika ada banyak batasan atau kendala, kemungkinan solusi secara eksplisit dengan backtracking mungkin tidak efisien. Dalam kasus ini mungkin ada pendekatan yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada kesulitan dalam mengidentifikasi langkah balik backtracking, itu maksudnya dalam algoritma backtracking penting untuk dapat mengidentifikasi titik pencapaian, titik di mana tidak ada kemungkinan lanjutan untuk mencapai solusi. Jika langkah balik yang diperlukan tidak terdefinisi dengan baik atau sulit didefinisikan, algoritma backtracking mungkin tidak dapat menemukan solusi dengan benar atau mengalami deadlock. Meskipun algoritma
Backtracking ini memiliki kekurangan ini, algoritma backtracking ini tetap menjadi alat yang berguna dalam menyelesaikan banyak permasalahan pemrograman. Namun perlu dipertimbangkan lagi dengan hati-hati dan dilihat dan dipadukan dengan pendekatan yang tepat tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja penjelasan pada bagian ini yang akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramdania dengan NPM 0735211102. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Baik, pembahasan yang akan saya bahas ini yaitu terkait contoh kasus yang akan diimplementasikan dengan menggunakan algoritma backtracking. Nah, karena rekan saya sudah menjelaskan apa itu algoritma backtracking, mungkin saya akan kembali lagi menjelaskan cara kerja atau prinsip dasar dari algoritma backtracking ini. Jadi, prinsip dasar dari algoritma backtracking ini adalah mencoba setiap kemungkinan solusi secara bertahap, dan jika pada suatu titik ditemukan bahwa kemungkinan solusi tersebut tidak memungkinkan mencapai solusi akhir, maka si algoritma ini akan backtrack atau mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba kemungkinan solusi berikutnya. Nah, itu dia prinsip dasar dari algoritma backtracking ini. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang akan kita implementasikan menggunakan algoritma backtracking ini, yaitu dengan mengembalikan semua kemungkinan permutasi dari elemen array. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu permutasi. Nah, permutasi ini adalah metode perhitungan yang digunakan dalam matematika untuk menghitung berapa banyak cara yang berbeda untuk mengatur suatu himpunan elemen atau objek. Nah, permutasi ini melibatkan pengaturan ulang elemen-elemen dalam himpunan sehingga menghasilkan urutan yang berbeda. Lalu dalam permutasi ini, urutan elemen sangat penting. Jadi, jika terdapat n objek atau elemen yang akan diatur, permutasi akan memberikan semua cara yang berbeda untuk mengatur objek-objek tersebut. Nah, dalam matematika, terdapat dua jenis permutasi yang umum digunakan. Yang pertama, mungkin saya akan tambahkan di sini. Saya akan tambahkan halamannya. Nah, di sini, sebentar. Oke, baik. Nah, di sini akan saya taruh. Yang pertama yaitu permutasi dengan pengulangan, dan yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan. Sebentar. Nah, permutasi dengan pengulangan ini apa? Oke, permutasi dengan pengulangan ini, sebentar. Oke, mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan apa itu permutasi dengan permutasi dengan pengulangan. Nah, dalam permutasi ini elemen-elemen dalam himpunan dapat diulang. Artinya, elemen-elemen tersebut dapat muncul beberapa kali dalam permutasi yang berbeda. Jumlah permutasi dengan pengulangan dari n objek adalah n pangkat r.
di mana N adalah jumlah objek dan R adalah panjang permutasi. Lalu yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan. Nah, dalam permutasi ini, elemen-elemen dalam himpunan tidak dapat diulang. Maksudnya nih, setiap elemen hanya dapat muncul sekali dalam satu permutasi. Jumlah dari N objek adalah N faktorial, atau ditandai dengan N lalu tanda suruh. Nah, di mana N ini adalah jumlah objek dan faktorial mengindikasikan perkalian berurutan dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N. Nah, permutasi ini sering digunakan dalam berbagai bidang matematika seperti kombinatorika, statistika, lalu dan juga teori peluang. Nah, mereka juga memiliki aplikasi luas dalam pemrograman, teori graf, dan ilmu komputer. Lalu, sebentar. Oke. Mungkin itu dia yang bisa saya jelaskan tentang contoh kasus yang akan kita implementasikan menggunakan algoritma backtracking, yaitu mengembalikan semua kemungkinan permutasi dari elemen array. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan presentasi atau cara pembuatan program tentang mengembalikan semua kemungkinan permutasi dari elemen array. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jatuh Ternate. Saya dari kelompok 6 untuk mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program permutasi array. Nah, pada program ini yang pertama saya mengincludekan vektor. Vektor ini sendiri adalah sebuah modul yang saya includekan untuk dapat menggunakan fungsi vektor ini. Nah, pada line 7 terdapat sebuah function yang saya beri nama swap yang berfungsi untuk menukar nilai. Menukar dua elemen dalam array, yang dimana prosesnya adalah jika nilai di parameter ini diisi, nantinya variabel temp ini akan berisikan nilai dari variabel a dari parameter di atas. Contohnya, apabila variabel a diisikan nilai 1, akan ditampung ke dalam variabel temp ini, dan nilai dari variabel b akan dimasukkan ke dalam variabel a, sehingga apabila saya buat seperti ini, apabila variabel a itu 1 dan b itu 2, nah, apabila variabel a itu 1, b itu 2, maka nilai a ini akan ditampung ke dalam variabel temp, dan variabel a ini akan diisi dengan nilai dari variabel b, di mana nilai variabel b itu 2, sehingga variabel a itu berubah menjadi 2. Dan variabel b kita isi dengan nilai yang ada dalam variabel temp, sehingga variabel b menjadi 1. Nah, hasil dari operasi ini akan menghasilkan variabel a jadi 2, ya, menukar nilai, dan variabel b itu jadi 1. Nah, seperti ini fungsi dari function ini.
itu untuk menukar nilai. Hampir sama seperti algoritma bubble sort. Nah, kita lanjut ke function kedua. Nah, function kedua ini adalah function untuk mengenerate permutasi. Di mana di dalam function ini terdapat 3 parameter, yaitu array yang bertipe data vektor. Yang kedua integer start. Yang ketiga adalah integer end. Nah, di dalam function ini terdapat kondisi if start sama dengan n, ya. Jika nilai start sama dengan nilai n, maka akan di looping integer array. Terus akan dimunculkan sebanyak array ini. Dan setelah itu akan keluar dari looping dan akan membuat baris baru, fungsi cout ndl. Jika pernyataan di atas ini salah, maka else akan dieksekusi. Nah, pada else ini kita memproses rekursif, ya, penjelasannya di sini, untuk menghasilkan permutasi subarray yang tersisa, kemudian menghasilkan permutasi untuk subarray yang tersisa. Nah, dapat kita lihat pada else ini ada perulangan juga. Nah, elemen ini yang pertama itu kita lakukan memasukkan nilai ke dalam swap. Nah, ya, di sini kita mengirim nilai ke function di atas, function ini, dengan kita mengirimkan array dengan indeks star, ya, indeks star saat ini, dan juga mengirim array dengan indeks i saat ini. Contoh, kita tahu dalam array indeksnya itu selalu dimulai dari 0 sampai seterusnya. Dan tak terbatas. Jadi nilai array akan dikirim sesuai indeks looping saat ini. Nah, jadi kalau indeks loopingnya 1, berarti dia akan mencari nilai array yang indeks loopingnya saat ini. Indeksnya saat inilah. Contoh, saya punya array. Nah, di dalam array itu saya punya value 1, terus 3, terus 4, terus 5. Contoh, saya coba gambar, enggak usah. Contoh seperti ini. Nah, di dalam array itu indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau terdapat 5 data seperti ini, 4 data seperti ini, berarti dimulai dari 0. 1 itu indeksnya 0, 3 itu indeksnya 1, 4 itu indeksnya 2, dan 5 itu indeksnya 3. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mengirimkan data array sesuai dengan indeks start saat ini. Dan juga begitu juga dengan array indeks KI, ya. Nah, di dalam sini terdapat recursive function. Recursive function adalah function yang memanggil dirinya sendiri, seperti ini. Function yang memanggil dirinya sendiri. Sehingga function itu dijalankan berulang-ulang. Nah, di sini kenapa menggunakan if else? Kalau tidak menggunakan if else, nanti fungsinya itu akan terus berjalan seperti looping tapi tak terbatas. Nah, ini ada recursive function yang mengirimkan parameter array start plus 1, di mana nanti kita akan lihat start
di sini dikirimkan. Nah, ini start plus 1, di mana apabila variabel start itu berisikan 0, maka di display 1 sehingga value-nya 1. Seperti itu. Dan juga variabel end, dikirim end. Dan kita kembalikan elemen pertama ke posisi semula. Kita mengirimkan lagi setelah proses ini selesai. Kita lakukan lagi proses swap, tukar nilai. Ini di atas ini. Menukar nilai array index ke start, juga array index ke i. Nah, setelah itu terdapat function untuk menghasilkan permutasi dari array. Di sini terdapat function print permutasi, di mana parameternya adalah integer array. Terus kita inisialisasi integer n sama dengan array.size. Array.size adalah banyak data yang ada di dalam array. Contohnya, kita tahu array di sini itu berisikan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam array ini, dia akan menghitung jumlah data yang ada di dalam, yaitu 4 data. Ya, misalnya kita tambahkan di sini 6. Nah, dia akan menghitung lagi berapa data yang ada dalam sini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 data. Nah, tapi pada studi kasus kita, saya hanya menggunakan 4. 1, 2, 3, dan 4, sehingga terdapat 4 data. Menjumlahkan data yang ada di dalamnya. Dan kita mengirim parameter ke function yang di atas, yaitu function generate permutation dengan parameter array yang kita ambil dari sini, dan juga 0 itu akan masuk ke parameter start, dan juga n minus 1, di mana kita kurangi jumlah data pada array dikurangi 1. Yang mana kita tahu jumlah data di array adalah 4, kita kurangi 1 sehingga menjadi 3. Kemudian menjadi 3 dan akan dimasukkan menjadi parameter di sini dan diolah. Nah, ini jika start sama dengan n, apabila awal program dimulai, kita tahu start di sini sama dengan 0 dan n sama dengan 3, sehingga pada statement ini condition ini bernilai false dan akan menjalankan program ini, else-nya akan dijalankan. Berikutnya kita ke integer main, function utama dari program C++. Hal yang pertama adalah kita menginisialisasi array-nya. Jadi menginisialisasi variabel array, yaitu di sini saya menggunakan jumlah array-nya 4 dan di dalam array-nya terdapat 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini cout untuk menghasilkan untuk memprint kata ini, string ini, dan terdapat function permutation dengan parameter array di atas. Nah, sudah selesai. Sini saya akan menjelaskan sedikit alur kerja dari program kami. Yang pertama dieksekusi adalah baris code yang ada di sini.
di mana kita memanggil function permutation, print permutation, dan diisikan parameter array. Parameter array yang memiliki value 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu program akan mengeksekusi function print permutation dan menghitung jumlah data dari array dan diisikan ke dalam variabel n. Nah, setelah itu kita mengirimkan data juga ke function di atas, yaitu dengan memanggil nama functionnya, terus kita mengirim parameter array. Parameter pertama itu kita isikan array, ya array yang ini, yang kita kirim di sini, dan kita kirim parameter kedua itu 0, dan parameter ketiga itu n plus 1. Nah, setelah itu program akan dijalankan generate permutation yang parameternya ini yang akan ditampung dalam sini. Argumennya dengan parameter ini. Nah, setelah itu program akan mengecek jika nilai start sama dengan n, maka program ini akan jalankan. Nah, pada jalan pertama program ini tidak akan dieksekusi karena kita tahu start ini bernilai 0 dan n ini bernilai 3, sehingga yang dijalankan pertama kali adalah ini, else-nya. Nah, di sini kita looping integer i sama dengan start, di mana start itu value-nya 0. Saya akan buat di sini start sama dengan 0 pada awal mulai, dan juga n nya sama dengan 3. Nah, n sama dengan 3. Di sini kita looping integer i sama dengan 0, ya. Dan dimulai dari 0, ya. Itu looping pertama itu dimulai dari 0. Dan i lebih kecil sama dengan 3. Ini saya biasa menyebutnya akhir looping. Jadi jika kondisi ini bernilai jika di sini sudah melewati 3, maka looping akan selesai. Dan di sini untuk increment, yaitu biasanya i sama dengan i ditambah 1. Jadi nilai i sebelumnya itu ditambahkan 1. Nah, setelah karena kita tahu program ini sini bernilai false, jadi else akan dijalankan sehingga menjalankan looping dan menjalankan setelah itu akan menjalankan function swap. Nah, function swap. Nah, di sini kita tahu bahwa array itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini kan array ini. Nah, di sini kita lakukan tukar nilai. Tukar nilai dari array, di mana array indeks sekarang ditukar dengan array indeks array indeks start sekarang ditukar dengan array indeks KI sekarang. Di mana pada saat program dimulai, variabel i ini isinya 0 dan variabel start ini isinya juga 0.
start ini isinya 0, sehingga pada saat swap kita kirimkan indeks K0 berarti 0 ya, indeks K0 berarti 1. Nah, berarti variabel A1 dan B juga 1. Sebar seperti itu kan. Ya, harusnya seperti itu. Kita menukar nilai B sama dengan 1, kita tampung ke dalam temp. Setelah itu nilai B ini kita isi dengan 1, dan nilai A ini kita isi dengan nilai B, yang mana nilai B itu 1, dan nilai B kita isi dengan nilai temp. Nilai temp juga 1. Sehingga nilainya seperti ini. Dan setelah itu kita generate permutation, kita jalankan function generate permutation ya, rekursif. Kita jalankan function yang memanggil function dirinya sendiri. Di sini kita kirimkan parameter array dan start plus 1. Setelah itu kita lakukan kembali swap seperti di atas, array index ke start dan juga array index ke i ya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan untuk programnya. Kita coba untuk jalankan programnya. Kita coba sebentar. Nah, sudah. Nah, ini hasil dari sebentar. Nah, ini hasil dari program yang dijalankan. Program yang dijalankan. Nah, permutasi mendapatkan hasil permutasi dari 1, 2, 3, dan 4 adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, dan seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Alif Ramadan Abbas Haji Topo dengan nomor NPM 0735 2111 151. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 6 pada mata kuliah Desain Analisa Algoritma dengan materi yang akan dibawakan oleh kelompok saya, yaitu algoritma backtracking dengan mengimplementasikan permutasian array. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja saya ke materinya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi algoritma backtracking, kelebihan dan kekurangannya. Definisi algoritma backtracking. Algoritma backtracking adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan rekursif untuk mencari solusi secara sistematis dengan menguji sebuah kemungkinan. Prinsip dasar dari algoritma backtracking adalah mencoba setiap kemungkinan solusi secara bertahap, dan jika pada suatu titik ditemukan bahwa kemungkinan solusi tersebut tidak memungkinkan mencapai solusi akhir, maka algoritma akan backtrack atau mundur ke langkah sebelumnya
dan mencoba kemungkinan solusi berikutnya. Kemudian, untuk kelebihan dari algoritma backtracking ini adalah solusi optimal. Kemudian, kemampuan pencarian pada ruang solusi besar, mudah diimplementasikan, dan dapat diadaptasi. Untuk kekurangannya sendiri, algoritma backtracking, kecepatannya eksekusi, kemudian kemungkinan tidak ada solusi, memori yang digunakan, dan sulit dioptimalisasikan. Baik, langsung lanjut saja ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu algoritma backtracking adalah pendekatan yang kuat untuk memecahkan masalah yang melibatkan pencarian solusi melalui percabangan keputusan. Meskipun algoritma ini bisa kompleks dan memerlukan pemikiran yang hati-hati dengan menerapkan saran-saran umum yang disebutkan di atas, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi backtracking. Namun, perlu diingat bahwa backtracking tidak selalu merupakan solusi terbaik untuk setiap masalah, terutama jika ruang pencarian solusi sangat besar. Kemudian untuk tambahnya sedikit, yaitu untuk saran, di mana sarannya pahami permasalahan secara menyeluruh sebelum mulai menulis algoritma backtracking. Pastikan kita benar-benar memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Pahami aturan, batasan, dan tujuan dan permasalahan tersebut. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat merancang algoritma backtracking yang efektif. Ingatlah bahwa penulisan algoritma backtracking membutuhkan pemahaman yang baik tentang permasalahan, pilihan urutan keputusan yang tepat, serta penerapan teknik pemangkasan yang cerdas. Dengan pendekatan yang sistematis dan pemikiran cermat, kita dapat menulis algoritma backtracking yang efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lanjutan presentasi saya dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dan terima kasih.